Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kalau hari ini kita memiliki kesempatan lagi untuk beribadah. Hari ini Minggu 10 Mei 2020 kita akan beribadah kepada Tuhan dan juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mempersiapkan seluruh hati kita untuk memasuki ibadah ini. Kita berdiri bersama-sama dan kita bersaat teduh. Bersama-sama kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketahuilah bahwa pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini yang juga dirangkaikan dengan perjamuan kudus adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Nats pembimbing dalam ibadah kita diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Demikianlah nas pembimbing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu, kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masing-masing mengaku segala dosa kita serta memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami berkesempatan untuk beribadah, memuji serta memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha tahu, serta Allah yang maha kudus. Engkau menghendaki supaya kami umat-Mu hidup di dalam kekudusan. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini sebelum kami lebih jauh masuk dalam ibadah ini, di dalam segala kesadaran dan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik itu dosa perkataan, pikiran yang tidak sesuai dengan firman, serta kehendak ataupun perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Kami memohon supaya kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa kami. Engkau menguduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Kami percaya sebagaimana firman-Mu, ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, maka pengampunan menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu jemaat sekalian duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 9-13. Karena itu janganlah memberikan kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu sekalian berdiri bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita kembali menaikkan pujian. Yesus, Kau kebenaran. Mari kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Yesus
berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang memberikan kami pencerahan dan hikmat, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Ya, kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sekalipun kita semuanya berada di rumah, ibadah di rumah ya. Pada minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dan diberikan tema teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Tema kita minggu ini sekali lagi, teguh dalam mewartakan Kristus, sang jalan, kebenaran, dan hidup. Tema ini adalah tema yang sangat menarik, tema yang sangat penting, sebab ini berkaitan dengan soteriologi atau doktrin keselamatan, tetapi juga berkaitan dengan misiologi atau tugas pengutusan. Kedua hal ini sangat esensi atau sangat mendasar bagi gereja atau orang Kristen. Berdasarkan tema ini, mari kita perhatikan ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Pertama, alasan penting mewartakan Kristus. Kedua, isi atau inti pewartaan orang percaya. Dan yang ketiga, sikap dalam mewartakan Kristus. Kita akan melihat satu persatu. Pertama, alasan penting mewartakan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes 14 merupakan dialog ataupun percakapan Yesus dengan murid-muridnya menjelang masa-masa penderitaannya sebagai manusia. Pada pasal 12, Yesus menyatakan bahwa dia akan menderita. Bahkan dia akan disalibkan, akan mengalami kematian. Dan ketika Yesus memberitakan hal itu, orang-orang Yahudi tidak percaya. Mereka berkata, masakan Mesias mengalami kematian? Mestinya tidak mati. Itulah yang ada dalam pikiran mereka. Bahkan bukan hanya orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus pun bertanya-tanya di dalam hati mereka. Yesus kemudian menegur Yudas yang akan mengkhianatinya.
dan juga menegur Petrus yang kemudian menyangkal Yesus. Lalu dalam pasal 14, Yesus memberitahu bahwa dia akan meninggalkan mereka dan akan kembali ke surga dan akan menyediakan tempat bagi murid-murid atau bagi orang percaya. Saudara, mendengar hal itu, murid-muridnya mulai gelisah, mulai galau. Mereka juga mengalami kebingungan. Lalu muncullah Thomas dan berkata, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ini mengindikasikan bahwa tidak seorang manusia pun yang tahu jalan ke surga kalau Yesus tidak menyatakannya. Keselamatan tidak bergantung pada pengetahuan, tidak bergantung kepada perbuatan manusia. Lalu kalau kita lihat dalam ayat 8, Filipus meminta agar Yesus menunjukkan Bapa itu seperti apa. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya mewakili pergumulan umat manusia sepanjang zaman tentang jalan kepastian menuju surga. Apakah saudara-saudara percaya ada surga yang kekal yang disebutkan di sini sebagai rumah Bapa? Saya harap kita semua sudah percaya tentang adanya surga. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada abad-abad awal ada kelompok filsafat yang namanya filsafat Stoa yang mencari jalan keabadian dengan cara mereka beraskese, yaitu memilih hidup untuk menderita, untuk memperoleh kesucian sebagai jalan untuk menggapai hidup sejati. Sebaliknya, ada juga filsafat namanya Epikuros yang menekankan kenikmatan hidup, gaya hidup hedonis atau bersenang-senang dengan pikiran bahwa setelah kematian semuanya sudah berakhir. Tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan yang kekal. Para pemikir modern juga banyak yang mengadopsi pikiran seperti itu. Hidup ini hanya sementara di dunia, hanya pada masa kini. Mereka berpikir bahwa setelah mati semuanya sudah selesai, sudah titik, sudah the end. Bicara tentang hidup kekal atau surga dianggap tidak rasional. Tapi apa kata Alkitab? Alkitab menyatakan bahwa surga dan neraka itu ada, nyata. Alkitab menyatakan bahwa semua orang yang sudah berbuat dosa, dosa itu akan membawa kepada maut, kepada kebinasaan kekal di dalam neraka. Sebaliknya, bahwa orang yang percaya dan menerima Kristus Yesus akan masuk ke dalam kerajaan surga. Semua hal-hal tersebut menjadi dasar atau alasan pewartaan kita tentang Kristus. Lalu yang kedua, apa yang merupakan inti atau isi pewartaan orang percaya? Intinya tentang apa? Pada minggu lalu kita sudah mendengar firman bahwa Yesus adalah gembala yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya, bahwa dia adalah pintu kepada keselamatan. Namun ketika kita membaca Yohanes pasal 14, kita akan diperkaya lagi dengan penyataan tentang Yesus, bahwa dia sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah kalimat yang begitu agung, tapi sekaligus menuai kontroversi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Saudara, hal ini menjadi penegasan bahwa jalan yang benar itu hanya satu, tidak banyak. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Inilah jawaban yang diberikan kepada Thomas, yang dikenal sebagai si peragu, yang akhirnya memang dia menjadi sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya. Ada pengakuan Thomas setelah Yesus bangkit. Lalu dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Ketika Yesus berkata, "Akulah," yang disebut dalam istilah Yunani ego eimi, dia sedang mengidentifikasi keilahiannya, bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, dia tidak hanya mengarahkan jalan, dia bukan hanya mengajarkan teori tentang jalan yang benar,
Akan tetapi di dalam ayat ini, dia sendiri menyatakan bahwa dialah jalan itu. Dialah jalan satu-satunya. Kata jalan, saudara-saudara, tidak diartikan hanya sebagai sarana atau kata benda, melainkan pribadi yang aktif menuntun sampai ke tujuan. Jikalau kita mengingat Kisah 4 ayat 12, di sana juga ditegaskan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Selain di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesus juga berkata, akulah kebenaran. Kebenaran seperti apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Konghucu pernah mengatakan begini, ajarilah anakmu ilmu pengetahuan, maka dia akan tahu kebenaran. Ternyata saudara-saudara, orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi, orang yang memiliki banyak pengetahuan, tidak menjamin bahwa dia akan menemukan kebenaran. Sebab pengetahuan tidak mendahului kebenaran. Tetapi sebaliknya, kebenaran akan mempengaruhi pengetahuan. Yesuslah kebenaran yang sejati. Ketika kita percaya kepadanya, hidup kita pun dibenarkan. Kita mengalami pembenaran. Orang-orang Yahudi merasa dirinya benar karena mereka adalah keturunan Abraham secara lahiriah, dan mereka memiliki hukum Taurat. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang layak disebut sebagai orang benar. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan mereka, yang kita lihat bahwa Yesus mencela mereka. Mereka disebut sebagai orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka hidup di dalam dusta, hidup di dalam kebohongan. Mereka mengajarkan firman, tetapi hidup mereka jauh daripada kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi, hanya dengan percaya dan menerima Kristus, maka seseorang akan mengalami pembenaran, karena Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Lalu berikutnya Yesus berkata, akulah hidup. Ini adalah penegasan bahwa di luar Yesus Kristus, semua orang akan mati binasa karena dosa. Mati berarti terpisah dari Allah. Namun ketika kita percaya kepada Kristus, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Hidup bukan hanya secara fisik, secara biologis, tapi kehidupan rohani yang bersifat kekal. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita dikembalikan kepada citra yang semula, sehingga hidup kita memiliki nilai kekekalan, dan kita bisa mencitrakan atau mencerminkan Allah. Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Apa maksudnya? Kita harus memahami bahwa Yesus adalah puncak daripada seluruh penyataan Allah. Atau dengan kata lain, melalui Yesus Kristus sesungguhnya kita dapat melihat dan mengenal Allah. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Artinya, mengenal Yesus berarti mengenal Bapa di surga. Yesus lagi-lagi menyatakan keilahiannya di dalam bagian ini, bahwa dia adalah Tuhan yang berasal dari surga, yang menjamin kepastian surga bagi para pengikutnya. Inilah warta yang harus kita sampaikan. Yang ketiga, saudara, bagaimana sikap dalam mewartakan Kristus? Bagaimana sikap kita? Maka sesuai tema kita, tetap teguh mewartakan Kristus. Inilah sikap kita, tetap teguh. Karena memang ini adalah tugas gereja yang disebut dalam istilah marturia. Gereja harus bersaksi. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersaksi. Dengan kata lain, kita bisa berkata, yang tidak bersaksi berarti bukan gereja yang bertumbuh, bukan gereja yang hidup. Saudara-saudara yang tersentuh Tuhan, keteguhan akan kita miliki jika kita pertama percaya kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh. Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ayat 11 kita lihat di sana. Percaya atau beriman memiliki unsur pengetahuan,
tapi juga persetujuan dan ketaatan dengan cara kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita tahu kepada siapa kita percaya. Seperti kata Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. Karena itu wartakanlah, beritakanlah Yesus sebagai satu-satunya jalan. Dia adalah the only one way. Tidak ada banyak jalan menuju ke surga, hanya satu-satunya. Kedua, bagaimana sikap kita? Tetaplah berdoa. Doa dilandasi oleh pengenalan akan Tuhan. Mengenal berarti memiliki hubungan secara pribadi, dan hubungan itu adalah hubungan yang akrab, hubungan yang intim. Berdoa berarti membangun komunikasi dan relasi dengan Tuhan. Sebuah pengakuan akan otoritasnya dan keyakinan bahwa pertolongannya selalu nyata ketika kita berserah kepadanya. Perhatikan dalam ayat 14. Berdoalah juga bagi orang-orang yang menderita. Berdoalah juga bagi orang lain yang belum diselamatkan. Berdoa bagi mereka yang masih dalam perbudakan dosa, masih di bawah kuasa iblis, masih di bawah kuasa maut. Berdoa supaya semakin banyak orang yang mewartakan Injil. Berdoa supaya semakin banyak orang yang percaya dan menerima Kristus dan mengalami kemerdekaan yang sejati. Yang ketiga, bagaimana sikap kita? Tetap setia pada jalan dan kebenaran dan hidup kita. Saudara, hidup kita begitu mahal. Hidup kita sangat berharga. Saudara dan saya sangat berharga. Karena kita sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan kesempatan. Jangan menyia-nyiakan hidup kita. Tuhan memberikan kita kesempatan. Berbeda-beda memang. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Tapi selama ada kesempatan, mari kita mewartakan kabar baik. Sekalipun banyak tantangan. Bahkan kalau kita belajar dari kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul mempertaruhkan seluruh hidupnya ketika mereka mewartakan Injil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun demikian, Yesus sudah menyatakan bahwa Dia akan menyertai murid-murid dalam pewartaan, menyertai setiap kita yang sungguh-sungguh setia di dalam Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap setia mengikut Tuhan. Jangan menyimpang ke jalan yang lain. Sekalipun ada banyak tawaran, ada banyak godaan, tapi mari kita tetap konsisten di jalan kebenaran. Seperti firman Tuhan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah dengan hati-hati sesuai dengan seluruh hukum atau seluruh firman yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kiri ataupun ke kanan supaya engkau beruntung. Yosua pasal 1 ayat 7. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman. Jangan di dalam dusta, jangan di dalam kebohongan, jangan di dalam kemunafikan. Serta yakinlah bahwa kita sudah memiliki kepastian hidup yang kekal ketika kita sudah sungguh-sungguh di dalam Kristus. Maka sebagaimana firman Tuhan ini, kita sudah memiliki tempat yang disediakan bersama dengan Bapa di surga ketika kita dipanggil olehnya. Oleh karena itu, sebagaimana firman Tuhan ini, janganlah gelisah hatimu, janganlah bimbang, janganlah takut, janganlah bingung, janganlah ragu mengikut Yesus Kristus. Jika kita sungguh-sungguh mengikut Dia, maka kita akan pasti sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, yakni surga yang kekal. Amin, saudara. Kita tentu merindukan supaya tidak ada di antara kita, di antara keluarga kita yang mengalami kebinasaan, tetapi semuanya memperoleh kepastian surga, kepastian keselamatan. Jadi tetaplah teguh mewartakan Kristus, sebab Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah yang hidup, Allah Roh Kudus, kiranya memampukan kami untuk mengingat firman-Mu, untuk memahami firman-Mu, bahkan juga untuk melakukan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam Kristus Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 419, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini. Dengarkanlah ketetapan-ketetapan perjamuan kudus. Hakikat perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Sikap menghadap perjamuan kudus. Pertama, hendaklah keberadaan tubuh, jiwa, dan roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara, atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya dan berdamai dengan dia. Ketiga, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Keempat, perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa, atau sudah menerima sidi jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk menerima anugerah-Mu. Persiapkan semua jemaat-Mu supaya sungguh-sungguh melalui perjamuan kudus ini, hati kami, iman kami tertuju kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk memberikan kami pengudusan dan pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 26 ayat 26 sampai 27. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, "Inilah tubuhku, ambillah, makanlah." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur dan berkata, "Minumlah semua dari cawan ini,
Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil roti dan anggur diedarkan, mari kita memuji Tuhan, mempersiapkan seluruh hidup kita untuk menikmati roti dan anggur. Pada kaki salib, pada kaki salib, pada kaki salibmu, Yesus pun berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan kita, dan mari kita angkat tinggi-tinggi. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur atas segala karya Tuhan. Dia sudah memberikan tubuhnya. Dia mati menggantikan kita di atas kayu salib untuk menguduskan, untuk menebus kita orang-orang berdosa. Maka marilah kita makan dengan ucapan syukur. Makanlah. Sekarang kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas karya Tuhan di atas kayu salib. Dia sudah mencurahkan darahnya yang kudus, darah yang tidak bernoda, darah yang tidak bercacat, untuk menebus kita, untuk melunasi seluruh hutang dosa kita. Maka marilah kita minum dengan ucapan syukur. Minumlah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Mari kita mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur hari ini kami bisa menikmati perjamuan kudus. Kami sudah makan roti yang melambangkan tubuh-Mu. Kami sudah minum anggur yang melambangkan darah. Kami bersyukur bahwa oleh karya-Mu yang agung, kami mendapatkan kepastian hidup yang kekal, kepastian keselamatan, kepastian surga. Tuhan, terima kasih untuk anugerah. Kami berdoa supaya Tuhan terus menolong kami dalam hidup kami yang sementara di dunia ini, untuk tetap setia mengikut-Mu, untuk tetap setia mewartakan Injil, memberitakan bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat, berkati kami semua yang sudah menikmati perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah melaksanakan perjamuan kudus. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberi dengan sukacita serta mengingat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3 ayat yang ke-10. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan rasa hormat, dengan rasa syukur dan sukacita. Kita memuji Tuhan. Kidung Keesaan 476 ayat 1 dan 3. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, sekaligus berdoa syafaat. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami, tanda penghormatan kami kepada Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini sehingga boleh dipakai dalam pelayanan yang mulia di tengah-tengah jemaat-Mu, khususnya jemaat Pokupris Kota Wisata. Berkati semua jemaat yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya Tuhan terus melimpahkan segala yang baik di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di berbagai tempat
baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitu banyak umat Tuhan yang hari ini beribadah, menyembah kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, baik para pelayan, semua jemaat, biarlah sungguh-sungguh boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan. Doa kami untuk para pemberita Injil, para misionaris yang ada di berbagai tempat, di berbagai wilayah di dunia ini. Tuhan terus memberikan mereka kuasa, memberikan mereka keberanian dan hikmat untuk tetap setia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Berkati Pendeta Charles P. Matan ya Tuhan, yang ada di Kamboja bersama dengan keluarga. Tuhan jaga, lindungi mereka, supaya mereka tetap aman, mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah pemerintah, dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, semua kabinet Indonesia Maju, semua aparatur negara ini, eksekutif, legislatif, judikatif. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya tetap dalam semangat bersama membangun spirit kerja untuk memajukan Indonesia ini. Sekalipun dalam situasi yang saat ini masih ada wabah virus corona yang belum berakhir, tapi kami percaya oleh pertolongan Tuhan semuanya akan bisa teratasi. Berkati pemerintah, bahkan juga aparat keamanan, berkati juga para medis, dokter, perawat yang terlibat di dalam menangani para pasien, bahkan juga dalam berupaya memutus rantai penyebaran virus ini. Kiranya Tuhan menolong supaya semua tetap terkendali. Bapa di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga untuk semua saudara-saudara kami yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesusahan. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, mencukupkan keperluan mereka. Kesusahan oleh karena mungkin masalah finansial, oleh karena masalah pekerjaan yang sulit saat ini, oleh karena masalah makan minum, orang-orang yang terlantar, mereka yang mengalami kelaparan. Kiranya Tuhan menolong, baik melalui pemerintah, melalui gereja, melalui pribadi-pribadi, melalui berbagai lembaga yang ada, terus bersinergi, bekerja sama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Bapa di surga, berkati juga sekali lagi gereja di tempat ini, berkati para pendeta, para majelis, supaya tetap bersatu melakukan pelayanan. Sekalipun tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kami tetap mempersiapkan seluruh hidup kami, mempersiapkan pelayanan kami dengan sebaik-baiknya. Berkati juga semua jemaat, dari anak-anak kecil sampai kepada lansia. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman. Tuhan melindungi, menjauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Yang sudah lanjut usia, kami tetap doakan supaya dalam masa tua mereka tetap kuat, mereka tetap dapat menjadi teladan iman bagi generasi-generasi yang muda. Yang sakit dalam pemulihan, kami tetap doakan supaya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Sabar Gultom, Ibu Selvi Remref, Ibu Suti Sitompul, Ibu Oce Paulina, Ibu Rosita, Ibu Elizabeth Utajulu, Bapak Siaji Simatupang, Bapak Priska Pelialu, Adik Mikael Tirtawinata, Marsal, Opung Sahat Sirait, Oma Lasut, Ibu Kristina Ramona Bulan, dan juga yang lain-lain yang mungkin belum kami sebutkan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, supaya mereka kembali sehat dan dapat melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Yang berkebutuhan khusus kami tetap doakan Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, dan anak-anak STB Kiriakon. Kiranya Tuhan juga senantiasa melawat mereka, memberikan kekuatan iman, baik juga guru-guru maupun semua orang tua. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua anak-anak kami juga yang masih tetap dapat menikmati perkuliahan atau juga persekolahan, sekalipun secara online, belajar dari rumah, belajar di rumah. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan terus memimpin, Tuhan terus memberikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan, Tuhan memberikan keberhasilan. Beberapa di antara anak-anak kami yang sudah dinyatakan lulus dalam tahapan tingkatan mereka, kiranya Tuhan memberkati dalam perjuangan selanjutnya untuk menemukan sekolah ataupun universitas yang akan mereka tempuh. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua orang tua tetap setia di dalam iman. Yang bekerja, Tuhan tetap memberkati, sekalipun bekerja di rumah atau mereka yang bekerja harus keluar dari rumah, Tuhan juga tetap menjaga dan melindungi. Tuhan memberikan keberhasilan kepada mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Berkati ya Tuhan, baik ibu dan anak,
Kiranya Tuhan memberkati Ibu Juliana Gultom, Ibu Siti Nurlela. Kiranya mereka tetap sehat dalam anugerah Tuhan sampai pada waktunya melahirkan, semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami berdoa juga untuk jemaatmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, memberikan semangat, dan juga memberikan kesungguhan hati untuk tetap mengabdikan diri kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Tuhan tambahkan segala berkat, segala kecukupan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi kami naikkan kepadamu. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan sertai di sepanjang minggu ini, supaya kehidupan kami boleh berkenan kepadamu. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 455 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ku mau berjalan dengan juru selamat. yang sudah berkenan memimpin kebaktian kami dari awal hingga selesai dengan baik. Kami berdoa sekali lagi supaya Tuhan memimpin kami semua jemaat-Mu, agar kami hidup di dalam keteguhan iman. Kami tetap setia mengikut Engkau, bahkan tetap berkomitmen untuk mewartakan atau memberitakan Injil Kerajaan Surga, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada kepastian keselamatan, bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam sepanjang ibadah ini, dan kami percaya Engkau terus akan memimpin kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu agung, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, serta menikmati perjamuan kudus hari ini. Selamat menjadi pewarta-pewarta Kristus, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.